sesuai dengan jadwal. Ini adalah kartu peserta uji kinerja yang telah saya cetak dari website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran bahasa Indonesia ya. Kabar kalian hari ini bagaimana? Sehat? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat. Meskipun hari ini kita diberikan cuaca yang mendung, tapi kalian harus tetap semangat ya. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Selanjutnya siapa yang belum hadir ya, di sini baru 8 orang. Kita tunggu saja ya sambil berjalan. Sebelumnya kita belajar teks eksplanasi ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ibu akan share kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ini yang harus kalian miliki adalah mampu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ada 2 tujuan. Yang pertama, kalian nanti dapat meringkas isi teks eksplanasi dari beberapa teks yang disajikan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menguraikan isi teks eksplanasi terkait struktur teks eksplanasi yang dibaca. Sekarang, sebelum kita ke materi, Ibu ingin melakukan prates terlebih dahulu. Jadi prates itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian tentang meringkas teks eksplanasi itu sudah sejauh mana ya. Ibu akan bagikan link kuisisnya di WA Group. Silahkan kalian klik link kuisis yang Ibu bagikan, kemudian masukkan kodenya. Sudah ada? Baik, kita sudah melaksanakan prates dan hasilnya nanti akan keluar otomatis. Nanti akan Ibu cek. Sekarang kita akan lanjutkan ke penyampaian materi. Jadi di sini kita akan belajar meringkas teks. Betul. Di sini Ibu di bagian A ada pengertian meringkas. Siapa yang mau membacakan pengertian meringkas? Ripan coba bacakan pengertian meringkas, Ripan. Oke, baik. Terima kasih Ripan telah membantu Ibu membacakan pengertian meringkas. Jadi meringkas itu merupakan kegiatan menulis kembali hal-hal yang penting dari sebuah bacaan. Betul sekali ya. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat meringkas. Coba terlihat di kalian ada berapa manfaat meringkas? Ada 4 ya, betul sekali. Coba Sofi, manfaat meringkas itu ada berapa Sofi? Ada 4. Yang pertama apa? Baik, sebentar. Jadi manfaat meringkas yang pertama itu kita akan lebih mudah memahami apa? Bacaan, betul. Yang kedua, lanjutkan Sofi. Baik. Jauh lebih singkat. Jadi untuk memahami suatu bacaan atau mempelajari bacaan menjadi lebih singkat karena kita membaca melalui sebuah ringkasan, tidak melalui bacaan yang full ya. Baik, Sophie, terima kasih sudah membacakan 2 manfaat meringkas. Ibu ingin pandu untuk membacakan nomor 3 dan nomor 4. Silahkan.
Nomor kedua yang dibagi praktik dilatih untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Baik, nomor 3 itu membantu keperluan yang sifatnya praktis. Misalnya katanya apa? Nah, untuk mendapatkan informasi dengan cara yang cepat, maka kita bisa membaca sebuah ringkasan. Betul. Nomor 4, Pandu. Betul sekali. Jadi nomor 4 itu manfaat meringkas dapat menggambarkan isi bacaan secara garis besarnya. Jadi meringkas itu sangat bermanfaat ya. Sekarang kita lanjutkan ke langkah-langkah meringkas. Coba Rangga untuk bacakan langkah-langkah meringkas. Langkah-langkah meringkas teks eksklamasi. Untuk mendapat meringkas teks eksklamasi dengan baik dan mendapat hasil ringkasan yang efektif, kita perlu mengikuti langkah-langkah meringkas berikut. 1. Bacalah semua teks bacaan yang akan dibuat ringkasan. Oke, sebentar dulu. Baik, Rangga. Jadi, kenapa harus ada langkah-langkah meringkas? Agar mendapatkan ringkasan yang efektif. Tadi kata Rangga, langkah pertama adalah membaca semua teks bacaan yang dibuat ringkasan. Jadi, pertama dalam meringkas itu kita membaca seluruh bacaan secara utuh ya. Rangga yang kedua apa? Untuk meringkas eksklamasi, kita perlu memahami ide dari setiap paragraf. Berdasarkan gagasan pokok tersebut, kita dapat mematukannya menjadi teks baru yang lebih ringkas. Oke, baik Rangga. Jadi langkah kedua itu kita menentukan gagasan umum dari teks eksplanasi. Maksudnya kita perlu memahami ide pokok dari setiap paragraf. Kita juga bisa menandai ya. Baik, terima kasih Rangga telah membacakan langkah 1 dan 2. Selanjutnya Ibu ingin pindah ke Ranti. Coba bacakan nomor 3. Tandai bagian yang akan sangat penting dari teks bacaan. Yang keempat, Setelah itu buatlah langkah yang dapat bisa dilakukan. baik, terima kasih Neng Ranti. Jadi langkah ketiga itu kita menandai apa yang dianggap penting dari teks bacaan. Kemudian langkah terakhirnya barulah kita mengembangkan apa yang kita tandai menjadi sebuah rangkuman atau ditulis kembali. Untuk langkah-langkah meringkas ada pertanyaan? Nomor 3, baik Ripan, nomor 3 di langkah meringkas itu bisa menandai mana yang menurut kalian penting dari teks bacaan. Cara menandainya bisa dengan mewarnai, menggunakan stabilo, atau bisa dengan menggaris bawahi. Seperti itu ya untuk nomor 3. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan akhiri webmeet hari ini. Dan jika kalian ternyata nanti saya belum paham bagian ini, kalian catat saja dan boleh bertanya dengan Ibu besok ya. Sampai jumpa besok di tatap muka dengan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran bahasa Indonesia. Kabar kalian hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita baca, baiknya kita doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizka, Silva, dan Rizky ya. Oke. 3 orang saja. Baik, kita doakan semoga yang tidak hadir hari ini dapat hadir di pertemuan selanjutnya.
paham ya. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu menemukan depan punya ya, menemukan pepatah yang berbunyi seperti ini. Jika kalian tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kalian harus tahan, harus siap dengan perihnya kebodohan. Jadi jangan lelah untuk belajar, tetap semangat untuk belajar agar di kemudian hari kalian tidak merasakan perihnya kebodohan. Oke? Siap belajar hari ini? Baik, kalau sudah siap. Selanjutnya di pertemuan kali ini juga Ibu akan menyampaikan 3 penilaian sikap yang harus kalian penuhi. Yang pertama penilaian sikap karakter cermat, yang kedua teliti, yang ketiga percaya diri. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi, yakni menentukan struktur teks eksplanasi. Betul sekali, menentukan teks eksplanasi dan menentukan unsur kebahasaan. Nah, di pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai teks eksplanasi, tapi setelah kita melakukan pembelajaran hari ini kita akan melakukan apa? Meringkas teks eksplanasi. Meringkas teks eksplanasi sesuai dengan langkah-langkah meringkas. Kalian masih ingat langkah meringkas ada berapa? 4. Yang pertama apa? Bacalah seluruh teks. Bacalah seluruh teks. Jadi nanti akan Ibu sajikan 2 teks yang harus kalian pilih salah satunya. Kemudian langkah pertama adalah membaca keseluruhan teks. Langkah keduanya apa? Menemukan gagasan umum dari setiap paragraf. Yang ketiga, menandai hal-hal penting dari setiap paragraf. Proses menandai itu bisa dengan mewarnai kalimatnya atau bisa dengan apa? Menggaris bawahi, betul sekali. Langkah terakhir apa? Membuat kerangka yang kemudian dikembangkan menjadi apa? Betul. Kalau Ibu tahu kalian tuh ingat tapi bingung mengungkapkan ya. Jadi langkah terakhir membuat kerangka yang kemudian dikembangkan menjadi apa? Ringkasan. Betul sekali. Mengenai langkah-langkahnya kalian sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak, bagus ya, cerdas. Baik, di sini Ibu punya teks eksplanasi, punya LKPD, tapi sebelum Ibu bagikan, Ibu akan menjelaskan dulu LKPD yang nanti akan Ibu berikan ya. Jadi di bagian pertama di sini ada kolom untuk identitas. Jadi nanti sebelum kalian mengerjakan jangan lupa selalu isi identitasnya agar Ibu tidak bingung memberikan nilai ya. Di sini tulis semua nama kelompok beserta kelas. Kemudian di bawahnya, nah Ibu punya 2 teks. Yang pertama teksnya berjudul tsunami. Yang kedua teksnya berjudul pelangi ya. Kemudian di belakangnya ada petunjuk penugasan. Nah, setelah kalian membaca salah satu teks eksplanasi, buatlah ringkasan mengenai teks eksplanasi tersebut. Jadi setelah kalian membaca, tentu saja kegiatan hari ini kita akan membuat ringkasan. Betul sekali ya. Oke, baik, Ibu cek kelompok 1. Angkat tangannya. Siapa aja? Pandu, Rangga, Risma, dan Ranti. Kelompok 2, angkat tangannya Susan, Tina, Dipan, dan Evo. Lanjut, kelompok 3, Sofi, Windy, Novi, dan Rama. Rama mana? Dan Rama, oke, semua sudah duduk berkelompok. Maka di sini Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian isi di pertemuan kali ini ya. Kelompok 2, ini bahan belajar. Oke.
bawahi. Silahkan. Kalau ini coba garis bawahi ya. Betul sekali. Dari setiap paragrafnya dan garis bawahi. Kelompok ini coba teksnya ini berbeda ya, berjudul pelangi. Sudah digaris bawahi. Mana? Ada berapa paragraf semuanya? Ada 5 paragraf. Oke, coba dicek. Di setiap paragrafnya sudah di garis bawah. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya coba diskusikan lagi. Kira-kira yang sudah di garis bawah ini benar hal penting atau bukan ya? Coba. Kenapa jadi begitu warnanya? Oke, Mas. Berarti ditandai dengan stabilo ya, diwarnai boleh. Bagus sekali. Biar lebih terlihat ya, nanti mana hal yang pentingnya. Main apa dulu ya, selesaikan. Jangan keras-keras, tembus. Oke. Silakan di garis bawahi, di warnai. Waktu untuk menggarisbawahi atau menandai teks yang kalian tulis sudah selesai. Apakah kalian sudah selesai menandai? Ya. Sudah? Coba ibu mau cek setiap kelompoknya apakah sudah ditandai betul-betul? Kelompok 3 dulu. Teksnya berjudul pelangi, sudah ditandai semua ya di setiap paragraf. Oke, betul sekali. Kelompok ini teksnya berjudul tsunami. Sudah ditandai? Sampai ke belakang? Ini belum ditandai. Ayo selesaikan ya, 2 paragraf lagi belum ditandai. Ayo. Kelompok 1. Teksnya berjudul tsunami. Coba ibu cek sudah ditandai semua atau belum? Setiap paragrafnya sudah sampai ke belakang? Nah, bagus sekali. Jadi ini sudah selesai ya. 6 paragraf sudah kalian tandai setiap paragrafnya. Bagus sekali. Sekarang saatnya kita melanjutkan ke langkah terakhir. Apa itu langkah terakhir? Membuat apa? Kerangka teks. Membuat kerangka ringkasan dan mengembangkannya menjadi apa? Ringkasan. Menjadi rangkuman atau ringkasan. Sekali. Ibu berikan kalian waktu 10 menit untuk kalian membuat ringkasan atau menulis kembali hal-hal penting yang telah kalian tandai dari setiap paragraf ya. Silahkan kerjakan di LKPD atau di kolom yang sudah ibu sediakan pada LKPD. Coba kerja di pulang. kelompok ini dari dikembangkan ke dalam LKPD. Kelompok ini juga dikembangkan ke LKPD. Ya, silakan dilanjutkan dan diselesaikan ya. Baik, coba ibu akan cek kelompok 3. Sudah mulai di paragraf keberapa nih Sofi? Oh, udah paragraf terakhir. Oke, bagus. Kelompok ini sudah sampai di paragraf keberapa? Oh, sudah selesai atau belum? Oh, sudah selesai sampai sini berarti ya. Bagus. Halo? Sudah sampai paragraf berapa? Meringkasnya? Atau sudah selesai? Sudah selesai. Ah, sudah selesai. Ya, ini ya. Baik, sudah selesai. Sofi, sekarang sudah selesai dulu. Sudah? Ya. Oke. Baik, karena semuanya sudah selesai,
Silakan salam dulu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang memaparkan hasil diskusi kami. Baik, silakan. Teksnya berjudul apa Pak dulu? Tsunami. Tsunami. Silakan sampaikan ringkasannya. Tsunami berasal dari kata dalam bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Secara harfiah, tsunami dapat diartikan sebagai perpindahan air laut menjadi daratan secara tiba-tiba yang disebabkan pergerakan atau perubahan permukaan air laut secara vertikal. Penyebab terbesar sekitar 90% tsunami ialah karena gempa bumi di bawah laut. Pada saat kerak bumi bergerak secara vertikal, dasar laut akan naik dan turun secara drastis dalam waktu singkat. Akibatnya, keseimbangan air di laut terganggu. Rata-rata kecepatannya bisa sampai ratusan kilometer dalam 1 jam. Kecepatan ini akan berkurang seiring jarak yang ditempuh, sehingga ketika sudah tiba di daratan akan berkisar di angka 50 km per jam. Gelombang yang diakibatkan oleh tsunami sangat mungkin mencapai puluhan meter tingginya. Baik, selesai? Baik, terima kasih Pak Andu sudah membuat ringkasan dan membacakan ringkasan. Sekarang boleh duduk kembali. Sebelum Ibu yang mengomentari, Ibu ingin kelompok lain, kelompok 3 deh untuk mengomentari atau memberi masukan terhadap ringkasan yang telah dibuat oleh kelompok 1. Silahkan siapa yang berbicara? Kelompok 3. Siapa? Baik. Silakan Windy komentari ringkasan yang telah disusun oleh kelompok 1 ini. Ringkasan ringkasan aksi berjudul si hati terang tapi sangat jelas dan mudah dimengerti. Ringkasannya tentang pengertian tsunami, proses terjadinya tsunami dan tsunami. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 sudah memberi masukan. Coba kelompok 4. Kelompok 1, barusan karena kelompok 3, ringkasan yang disusun oleh kelompok 1 ini sudah sangat jelas dan singkat, berisi pengertian, proses terjadinya dan penyebab terjadinya tsunami. Apakah betul itu isi dari ringkasan kalian? Betul. Penyebab terjadinya tsunami apa? Gempa di bawah laut. Oke, gempa di dasar laut. Betul sekali ya. Terima kasih kelompok 1 membuat ringkasan dengan sangat baik menurut Ibu. Ringkasannya singkat dan sangat jelas sehingga pembaca nanti akan mudah memahami isi dari ringkasan kelompok 1 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik sekali ya. Sekarang kita akan lanjut ke kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 siapa yang mau ke depan? Rizman. Silakan Rizman. Apa? Mulai Windy ya. Silakan Rizman, salam dulu dibuka, kemudian sampaikan ringkasan dan judul teksnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ringkasan teks berjudul tsunami. Baik, silakan. Tsunami berasal dari kata dalam bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan, yang nami yang berartinya gelombang. Perubahan ini bisa jadi karena longsor bawah laut, aktivitas gunung berapi di atas laut. Bisa juga karena hantaman meteor yang jatuh ke laut. Penyebab terbesar sekitar 90% tsunami ialah karena gempa bumi di bawah laut. Gelombang tsunami yang telah naik secara vertikal bisa merapat ke segala penjuru dengan kekuatan dahsyat. Pada saat kerak bumi bergerak secara vertikal, dasar laut akan naik turun secara drastis dalam waktu singkat. Rata-rata kecepatan bisa sampai ratusan kilometer dalam 1 jam. Kecepatan ini akan berkurang seiring jarak yang ditempuh, sehingga ketika sudah tiba di daratan yang ditempuh sehingga akan bisa di angka 50 km per jam. Gelombang yang diakibatkan oleh tsunami sangat mencapai puluhan meter tingginya. Secara geografis, letak Kepulauan Nusantara yang berada di lingkaran cincin api Pasifik membuat hampir sebagian besar Indonesia berpotensi tsunami. Sudah selesai, baik sini dulu kembalikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita boleh tepuk tangan untuk Ivan dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi yakni mengenai dasar teks berjudul apa? Sekali. Coba Ibu ingin mendengar kelompok lain yang mengomentari atau memberi masukan terhadap penjelasan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk memberikan masukan ke kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 1. Artinya kelompok 1 sudah menyimak dengan baik ya. Katanya kelompok 2, ringkasan yang disusun oleh kelompok 2 ini sudah sangat jelas dan singkat, tidak terlalu panjang sehingga untuk pembaca akan lebih mudah untuk memahami ringkasan yang kalian buat ya. Ringkasannya tadi berisi tentang fenomena alam tsunami, yakni di dalamnya mengenai pengertian tsunami, penyebab dan proses terjadinya tsunami. Bagus sekali ya kelompok 2. Ibu lihat ini sangat singkat dan jelas. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Sekalian, coba Ibu ingin mendengar satu kelompok lagi. Kelompok ini tadi memilih teks berjudul apa? Langit. Langit. Silakan siapa yang mau ke depan untuk membacakan ringkasannya? Ini silakan. Jangan lupa dibuka dulu salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Ringkasannya berjudul apa? Ringkasannya berjudul Pelangi. Oke, silahkan dengarkan dengan seksama. Kemudian kelompok berapa yang belum memberi komentar? Kelompok 2 ya? Nah, kelompok 2 nanti berikan masukan untuk kelompok 3 ya. Silahkan. Pelangi adalah jenis fenomena alam yang terjadi setiap setelah hujan. Pelangi merupakan warna-warna indah berupa cahaya beraneka macam yang tampak saling sejajar di langit. Pelangi bentuknya melengkung dari ujung satu ke ujung lainnya. Jenis pelangi primer dan pelangi sekunder. Proses terjadinya pelangi sendiri disebabkan karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran-butiran air. Itu alasan mengapa pelangi tidak akan ditemukan pada malam hari. Rendahnya hujan juga menjadi penyebab utama terjadinya pelangi yang berfungsi sebagai penghasil ilusi optik. Setiap warna pelangi akan disebabkan pada setiap warna pelangi akan dibelokkan pada sudut berbeda. Pelangi juga dapat dilihat dengan jelas di sekitar air terjun. Baik, terima kasih Bibi. Silahkan duduk dulu sebelum duduk. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba Ibu mau deh kelompok 1. Kelompok 3 ini membuat ringkasan dengan teks berjudul apa? Pelangi. Betul sekali. Nah, Ibu mau meminta kelompok 2 untuk mengomentari ringkasan dari kelompok 1. Silahkan. Siapa yang mau berbicara? Ringkasan yang dibuat oleh kelompok 3 lengkap sekali berisi proses terjadinya pelangi, bagaimana warna dalam pelangi terbentuk. Baik, jadi kata kelompok 2, ringkasan yang sudah dibuat oleh kelompok 3 itu bagus dan tidak terlalu panjang. Memang betul ya, Ibu lihat di sini ringkasannya singkat, tetapi isinya lengkap. Jadi di sini menguraikan tentang proses terjadinya pelangi. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Luar biasa sekali ya. Ada pertanyaan tidak seputar kegiatan kali ini? Tidak aman ya? Baik. Sekarang saatnya kita membuat simpulan atau
yang sudah memaparkan juga memberikan komentar. Baik, di pertemuan hari ini meringkas teks itu menurut saya mudah atau tidak? Mudah ya, karena meringkas itu hanya menuliskan kembali hal-hal penting yang kalian temukan dari sebuah bacaan. Menurut Ibu sudah mampu meringkas dengan baik karena ringkasan yang kalian buat hari ini pertama singkat, jelas, dan efektif. Kemudian untuk pembelajaran kali ini, Ibu lihat kalian memang sudah sangat baik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kalian juga sudah berhasil melalui proses atau langkah-langkah yang harus ditempuh pada pertemuan kali ini. Luar biasa ya. Ibu ucapkan terima kasih dan mari kita berikan tepuk tangan untuk kelas 8A2. Nah, untuk mengetahui pengetahuan kalian ini sudah meningkat dari pembelajaran hari ini, maka sepulang sekolah Ibu akan mengadakan kuis lagi ya untuk mengetahui pengetahuan kalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar mengenai teks eksplanasi, tapi dengan kompetensi dasar dan tujuan yang berbeda. Di pertemuan selanjutnya kegiatan kita adalah menelaah struktur teks eksplanasi. Jadi kalian pelajari kembali struktur teks eksplanasi yang telah kita pelajari di minggu lalu untuk kemudian ditelaah di pertemuan selanjutnya ya. Siap? Siap. Baik. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri, tapi sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai, saya beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Ibu dan kita akan melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu seperti biasanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.